Katanya sih ini kelas isolate whey yang harganya masih terjangkau. Apakah saat ini di mana bahan baku whey melonjak drastis, Pro Isolate ini tetap bertahan dengan harganya atau juga ikutan naik? Dan bagaimana dengan kualitas yang dia berikan di sini? Semua akan kita bedah di video kali ini. Let's check it out. Ini dia Whey Isolate Gold Series dari Muscle First Pro Isolate. Kemarin kan gue udah bedah yang versi Pro Whey-nya tuh, yang kelas konsentratnya. Ternyata banyak yang minta sekalian reviewkan yang isolate-nya ini. Nah, langsung aja kita gas. Dia di sini punya macam-macam varian kemasan. Dari yang mode box isinya saset di dalamnya ya, versi 2 pound yang kayak gue pegang ini, dan juga sampai yang versi 5 poundnya pun ada. Dan dia di sini juga udah banyak varian rasanya. Di sini gue punya varian yang rasa coklat dan juga Tokyo Milk. Nah, yang Tokyo Milk ini juga varian rasa terbarunya, dan beda aja gitu ya kemasannya dengan varian yang lain. Nah, saatnya kita bahas soal NutriFact-nya nih. Per servingnya di sini kalian kudu ambil 1 scoop atau 35 gram bubuknya, dan itu sudah mendapatkan 27 gram protein, dan dengan protein rasio yang ada di angka 77%. Sudah cukup bagus buat kelas isolate. Terlebih lagi di sini zero fat, low. Karbonya juga masih terbilang rendah di sini. Terus dia di sini masih mengandung gula sebanyak 2 gram per servingnya. Plus dia di sini dilengkapi berbagai vitamin juga. Cuman yang gak dicantumin persentase dari vitaminnya itu berapa persen. Terus untuk BCAA-nya per servingnya ada di angka 7 gram, dan itu sudah termasuk bagus untuk kelas isolate. Nah, melihat dari NutriFact yang dia sajikan di sini, ini memang sudah sesuai dengan kelasnya, yaitu kelas isolate. Protein rasionya yang sudah cukup tinggi, terus rendah fat juga. Di sini malah zero fat loh ya. Terus juga rendah karbo dan sugar, serta sudah rendah kalori. Nah, saatnya kita bahas soal komposisi yang dia pakai nih. Perlu dicatat ya, tiap varian rasa biasanya punya bahan-bahan yang berbeda-beda. Bahan-bahan yang berbeda itu biasanya ya di antara buat taste-nya ya biar lebih otentik. Nah, untuk bahan dominasinya di sini ya ada pada sumber proteinnya, yaitu kelas Whey Protein Isolate. Dan bahan selanjutnya di sini dia ada pakai skim milk. Kayaknya di sini buat perisa doang ya, bukan buat sumber protein. Jadi di situ biar susunya lebih milky. Ini gua acuannya yang varian rasa Tokyo Milk. Karena kalau yang coklat itu poin keduanya ada pada maltnya. Nah, bubuk susu skim itu sebenarnya dia punya gula alaminya, yaitu laktosa. Dan gua nggak tahu nih total laktosa yang dia dapat di sini berapa gram. Kalau melihat dari total sugarnya tadi kan 2 gram tuh yang didapat per servingnya tadi. Kalau whey protein isolate itu pasti laktosanya rendah banget ya. Cuman ya karena ada bahan-bahan perisa yang lainnya yang mungkin itu bisa mempengaruhi total sugarnya di sini. Kalau soal manisnya, dia di sini pakai pemanis alami dari stevia. Nah, itu komposisi yang ada di varian rasa Tokyo Milk ini. Kalau yang coklat, dia di situ ada BCAA ya ditambahkan di komposisinya. Padahal Whey Isolate itu juga udah mengandung BCAA yang melimpah juga. Berarti tadi itu 7 gram BCAA itu termasuk dari edit BCAA-nya tadi. Terus ada macam-macam perisanya juga, dan ada dextrosa. Mungkin di situ dextrosanya sebagai pemanis. Entah kenapa di varian rasa coklat itu mereka pakai dextrosa sebagai pemanisnya. Kenapa nggak sucralosa atau stevia seperti yang ada di Pro Isolate Tokyo Milk ini? Atau ada updatean soal kemasan yang terbaru? Gua nggak tahu. Yang jelas dia varian rasa biasanya punya komposisi yang berbeda-beda sesuai dengan varian rasanya masing-masing. Ya biasanya buat perisanya doang. Tapi itu juga bisa mempengaruhi NutriFact yang dia dapat juga. Tapi ya nggak begitu signifikan kok ya. Biasanya ada perbedaan dikit di antara total sugar atau juga karbonya. Soal taste di sini dia milky ya, creamy dengan tingkat kemanisan yang pas lah menurut gua. Cuman karena gua nggak tahu rasa Tokyo Milk itu kayak gimana sih. Soalnya nggak pernah nyoba itu susu Tokyo tuh kayak gimana rasanya. Apakah sama aja dengan yang susu original di Indo? Ya yang pasti rasanya itu ya milky ya, kayak susu UHT yang original itu. Nah, kalau yang coklat ini taste-nya lebih ringan lagi nih, nggak begitu creamy dan tingkat kemanisannya juga lebih rendah ketimbang yang Tokyo Milk-nya ini.
Sugarnya juga lebih rendah ya di situ untuk varian yang rasa coklatnya kalau kita lihat di NutriFact-nya tadi. Dan gue belum pernah nyoba untuk varian yang rasa yang lainnya. Kali aja kalian di sini yang nonton udah pernah nyoba varian rasa yang lain dari Pro Isolate-nya ini. Dan menurut kalian varian rasa yang mana yang jadi favorit kalian? Tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Nah, barulah kita bahas soal harganya. Di sini udah gue cantumin harga per boxnya, per 2 pound dan juga per 5 pound. Dan di all shop itu gue lihat ya harganya bermacam-macam ya. Karena di situ ada yang lagi promo, ada yang lagi diskon, dan juga ada yang menyediakan paket bundling. Jadi tinggal kalian sesuaikan kalian mau pilih yang mana. Kalau lagi promo ya lebih hemat otomatis ya. Jadi per 2 pound ini ada di harga 700-an ribu untuk sekarang ya, untuk harga sekarang. Ingat, harga sekarang per tanggal sekarang, karena gua nggak tahu per minggu depan atau per bulan depan itu harganya masih segitukah atau malah naik lagi. Karena kita bisa melihat ya saat ini harga whey itu melambung tinggi. Whey konsentrat aja udah seharga kelas isolate yang dulu, apalagi yang kelas isolate-nya. Makanya jangan kaget kalau harga isolate itu per servingnya bisa menyentuh 30 ribuan. Dan kalau kalian mau beli yang versi 5 poundnya ini, ya itu ada di harga 1,8 jutaan. Tapi per servingnya bisa di bawah dari 30 ribuan. Ya cuman kalian perlu rogoh kocekan 1,8 tadi. Jadi di sini kita bisa merasakan harganya sudah mulai naik signifikan. Pas gua beli di awal April kemarin, nah itu harga 2 poundnya ini masih di range 500 ribuan. Tapi sekarang udah di 700 ribuan. Apalagi yang 5 poundnya ya. Karena ya soal harga whey sekarang memang pada meledak tinggi. Apalagi yang kelas isolate-nya. Karena kita sepenuhnya masih ketergantungan impor bahan baku whey dari luar negeri yang biasanya pakai apa? Pakai dolar. Dan situasi dolar terkini ya bisa kalian lihat juga di berita itu seperti apa ceritanya. Dolar melambung tinggi, rupiah jatuh banget di situ. Jadi buat yang kau mending ya buat mikir beli whey konsentrat pun mereka udah mulai terkejut itu harganya. Apalagi yang kelas isolate-nya. But ya sekelas isolate bukan buat kaum mending ya. Dan ini tuh diperuntukkan buat mereka-mereka yang udah serius menjalani dietnya, nutrisinya. Kalau dietnya aja masih berantakan, ya masih belum perlulah kelas isolate. Kelas konsentrat pun aja udah oke. Dan kalau nggak pakai whey pun juga nggak apa-apa. Karena sejatinya ini tuh cuma pangan tambahan ya, suplemen, bukan pangan pengganti. Jangan sampai kita itu salah mindset. Wah, gue nggak pakai whey nih, diet gue bisa gagal nih. Salah besar. Keberhasilan diet kita itu gak ditentukan oleh suplementasi, tapi ditentukan oleh seberapa effort kita menjaga nutrisi, latihan, istirahat, dan gaya hidup sehat kita. Nah, kayaknya segitu dulu infonya seputar Pro Isolate dari Muscle First ini. Kalau kalian ada kritikan, saran, atau masukan bisa isi di kolom komentar di bawah ini. Thanks sudah nonton video ini sampai selesai. See you next time. Bye-bye.